Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wasallam, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ini agak rame ya, Gus Aziz memposting video tentang suara dari Gus Bah yang mempercayai bahwa Habib Alwi itu adalah keturunan Nabi. Dan kemudian Gus Aziz menjelaskan bagaimana sebenarnya Habib Alwi yang sekarang ngaku Sayyid itu orang Arab aja bukan, boro-boro keturunan Nabi Muhammad SAW, orang Arab aja bukan. Nah, ini bisa dilihat di channelnya Gus Aziz Jazuli ya secara lengkapnya. Dan kemudian ternyata Kiai Mat itu juga gatal juga itu bikin artikel mengenai terkait dengan kekhilafan Gus Bah ini, dan ini sudah dibacakan oleh Mas Rifki Zulkarnain. Tinggal dilihat aja, teman-teman bisa lihat videonya di channel Mas Rifki Zulkarnain. Nah, saya jadi ingat itu beberapa tahun lalu itu Gus Hame itu cerita bahwa Gus Bah itu sering membicarakan saya gitu dan kepengen ketemu saya. Itu dulu sebelum Gus Bah viral, belum Gus Bah populer gitu ya. Dan ya sebelumnya juga ada berita kan setahun atau 2 tahun lalu itu si Rumel Abbas mendatangi Gus Bah. Kemudian ya Rumel Abbas kan pembela utama batalnya nasab Habib Alwi itu, pembela utama para Habib yang memang dia bekerja dan digaji Nusron Wahid untuk itu. Ya Rumel Abbas itu ya seperti itu. Jadi ya, sama saja dengan kata lain itu Gus Bah itu disesatkan Rumel Abbas, kemudian diketawain Gus Aziz, dan Kiai Mat juga ikut tertawa. Nah, saya juga harus ikut tertawa, dua sahabatku ikut mentertawa. Tapi untuk memahami ini sebenarnya gini loh. Nah, Gus Bah itu kan sebagai ulama yang sangat luar biasa viralnya ya, terkenalnya gitu ya di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya karena Gus Bah itu sebagai seorang ulama, seorang kiai itu menampilkan diri sebagai orang yang bisa menceritakan kitab-kitab yang beliau baca dengan baik. Dan bagi masyarakat Indonesia khususnya Nahdien, orang yang bisa menceritakan kembali isi kitab itu ya sudah luar biasa. Karena ya kita harus sadari bahwa literasi Nahdien itu kan masih kurang gitu ya. Kemampuan membaca kitab aja masih kurang kan, gitu. Apalagi kitab-kitab bahasa Inggris. Nah, Gus Bah itu tampil dengan sangat fasih menceritakan kembali kitab-kitab yang pernah beliau baca. Nah, ini untuk bagi orang yang tidak bisa baca kitab ya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jenius itu. Tapi dalam kategori akademis ya sebenarnya itu adalah ya seperti yang diungkapkan oleh Kiai Mat itu, bisa menceritakan kembali buku yang atau kitab yang dibaca itu ya masih level pertama. Level kedua kan kemudian memberikan antitesis, kemudian level berikutnya ya menjadi tesis gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang Gus Bah itu tidak pada posisi mampu memberikan opini, bukan pada posisi seorang mujtahid, seorang yang punya yang berpendapat gitu, tapi sekedar seorang pencerita isi buku gitu. Dan di Indonesia tradisi seorang mujtahid atau orang yang punya opini, punya pendapat atas hasil bacaannya, atas analisis buku atau kitab yang dibacanya, itu justru kurang mendapatkan tempat di zaman medsos ini gitu. Nah, kalau di zaman belum ada internet, zaman majalah, zaman koran gitu, nah, hanya orang yang bisa beropini yang mendapat tempat. Gus Bah itu jenis ulama yang pertama, yaitu yang
pintar membaca, kemudian pintar menceritakan kembali hasil bacaannya. Tapi tidak ada pendapatnya sendiri. Pendapatnya Gus Bah sendiri nggak ada, opininya nggak ada, istihadnya itu nggak ada. Secara umum begitu. Nah, dalam konteks penemuan kajian tentang nasab Habib Alwi ini kan yang kehematan sebagai mustahid, sebagai orang yang menemukan gitu, setelah menganalisis bahan-bahan bacaan yaitu kitab-kitab nasab, itu berijtihad bahwa ternyata Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Ternyata nasab Habib Alwi itu secara paternal garis laki-laki terputus. Nah ini tentu saja dua kemampuan yang berbeda gitu. Ibaratnya itu apa yang disampaikan oleh Gus Bah itu adalah level skripsi, level S1. Sementara yang disampaikan oleh Kiai Imad itu levelnya kan level disertasi gitu, level penemuan gitu. Nah, ini tentu saja ya semestinya Gus Bah itu membaca lagi gitu loh. Jadi supaya tidak ditertawakan Gus Aziz dan Kiai Imad dan saya. Tapi juga banyak teman-teman berkomentar bahwa ya mungkin ini strateginya Gus Bah untuk tetap bisa dekat dengan para Habib. Kalau jauh dengan Habib kan dimusuhi, kalau diundang pengajian kan mesti Polresnya didatangi supaya oleh mukibul oleh budak-budaknya Habib itu supaya dibatalkan. Kayaknya Gus Bah nggak mau ambil resiko itu, atau memang ya benar-benar tidak tahu gitu. Ya harusnya Gus Bah itu ya hubungi Kiai Imad apa hubungi Kiai Nur Yahya, apa itu hubungi yang dekat itu Kiai Ubaidillah Tamamunji. Minta buku-buku yang terkait dengan ini, kitab-kitab yang terkait dengan ini gitu. Nah, saya masih husnudon lah dengan Gus Bah itu ya, karena mungkin beliau belum tahu atau belum membaca atau tidak mau membaca atau tidak. Tapi ya, kesimpulan saya tetap satu, ulama manapun kalau bela Habib Alwi, bela kepalsuan nasabnya Habib Alwi, kok ya terjungkal gitu, kayak dibuat terjungkal sama Allah gitu. Ini mudah-mudahan Gus Bah tidak sampai seperti itu, karena masyarakat Indonesia yang literasinya secara umum itu masih kurang, itu membutuhkan orang yang telaten menceritakan isi buku atau isi kitab yang dibaca. Nah ini Gus Bah ini kan posisinya di situ. Meskipun nanti lama-lama juga akan digeser oleh AI ya. Tuh, jadi ya saya ikut ketawa aja gitu. Dan ya ya Gus Bah kan juga manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi ya mungkin masih ada rasa takut mengungkapkan kebenaran apa adanya, mempelajari yang benar aja mungkin takut nanti jangan-jangan benar. Jangan-jangan menemukan kebenaran. Ya ini Nur Yahya juga sudah membahas ini tentang Gus Bah. Saya cuma aja ikut-ikutan aja lah ini. Pesan saya kan akan bergeser ke yang lebih ini lagi ya. Jadi bagi-bagi tugas. Jadi mungkin Gus Bah juga harus baca-baca juga, atau setidaknya nontonlah video-videonya Mas Sugeng Sugiarto gitu, supaya tahu. Ya tetapi ya harus dimaklumi juga Gus Bah kan setahu saya kan tidak pernah kuliah ya. Tidak pernah kuliah, jadi ya terbatas pada ngaji di pondok, terutama dengan Mbah Maimun Zubair almarhum. Sehingga ya perspektif dan spektrum cara berpikirnya ya terbatas atau bagaimanapun juga. Jangan bandingkan dengan Kiai Imad, dengan Kiai Nur Yahya yang memang ya kuliah di sekolah umum, meskipun bidangnya agama ya. Apalagi dengan Gus Dur ya jauh sekali. Ya makanya santri-santri itu juga perlu membaca, bukan hanya kitab kuning aja, semua buku harus dibaca supaya paham. Itu aja ya, mohon maaf, mohon ampun, salam hormat saya untuk Gus Bah, salam hormat saya untuk Gus Aziz Syajuri yang mentertawakan Gus Bah, dan juga Kiai Imad yang nganyelin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, salam merdeka.